Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Anila Roza. Channel ini akan selalu memberikan informasi dan motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI. Dan senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa adik-adik. Dan tentu saja dalam video kali ini kita akan membahas seputar penerimaan Tamtama TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2023. Dan tepatnya adalah kita akan membahas apa saja sih materi seleksi dan seperti apa penjelasannya. Kita akan mengulas lengkapnya di dalam video ini. Oleh karena itu jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Check it out. Oke, saya percaya untuk kamu yang bercita-cita ingin bergabung menjadi Tamtama TNI Angkatan Laut Gelombang 1 di tahun 2023. Tentunya kalian sudah harus tahu seperti apa saja dan apa saja sih materi seleksi yang akan kalian hadapi mendatang. Dan dalam video kali ini saya ingin membahasnya. Tentu saja ini sangat penting untuk kalian simak sebagai gambaran supaya kalian nantinya tidak bingung apa saja sih materi seleksi yang akan kalian hadapi. Dan semua materi ini juga bisa kalian lihat pada web resmi penerimaan TNI Angkatan Laut yang linknya sudah saya sertakan. Nah, untuk materi seleksinya apa saja? Yuk kita membahasnya. Oke adik-adik, untuk materi seleksi penerimaan Tamtama ini juga hampir sama dengan materi seleksi Bintara yang saya sudah sampaikan kemarin ya, yaitu sama dibagi dalam dua tahap. Yang pertama adalah tingkat daerah, kemudian yang kedua adalah tingkat pusat. Dan di tingkat daerah ini adalah saat yang sangat krusial ya, karena kalian harus lolos dalam semua materi seleksinya. Apabila kalian gagal satu materi saja, kalian tidak akan bisa lanjut ke materi seleksi yang selanjutnya. Contoh, kalian gagal pada kesehatan misalkan ya, berarti kalian tidak akan bisa mengikuti materi selanjutnya setelah kesehatan tersebut. Dan materi seleksinya adalah yang pertama, yang tingkat daerahnya ada 7 ya, kemudian tingkat pusat ada 4. Kita akan bahas yang pertama untuk di tingkat daerah, yaitu adalah pemeriksaan kesehatan umum, ronsen, labora darah, HBsAg, VDRL, HCV, dan HIV plus urin. Nah, ini untuk materi kesehatan pertama, ini juga akan dibagi dalam dua tahap biasanya ya, yaitu kesehatan 1 dan kesehatan 2. Yang kesehatan 1 ini biasanya dicek bagian luar tubuh saja ya. Untuk kesehatan 2-nya barulah dicek untuk kesehatan bagian dalam ya. Mungkin akan dicek bagian dalam ya, salah satunya yaitu pengecekan HBsAg, VDRL, HCV, HIV, dan urin ya untuk laboratnya. Nah, itu tadi untuk materi tes kesehatan. Dan yang kedua selanjutnya adalah pemeriksaan psikologi. Untuk pemeriksaan psikologi ini biasanya juga akan dibagi dalam dua tahap ya, yaitu ada psiko 1 dan psiko 2. Materinya juga sangat banyak, oleh karena itu adik-adik harus latihan mengerjakan, harus belajar di rumah ya, mencari tahu seperti apa saja sih biasanya materi seleksi psikologi tersebut supaya kalian memiliki gambaran ke depannya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah pemeriksaan mental ideologi atau MI ya. Mental ideologi ini juga ada dua tahapan biasanya, yaitu MI tulis dan MI wawancara. Jadi kalian akan menjawab pertanyaan ya secara tertulis. Setelah itu ada wawancaranya juga. Jadi silakan disiapkan belajar tentang Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan juga informasi-informasi yang sedang hangat saat ini. Selanjutnya untuk materi seleksi yang keempat adalah uji keselamatan jasmani dan postur. Nah, untuk uji keselamatan jasmani ini harus kalian siapkan dari jauh-jauh hari ya adik-adik, karena tidak mungkin kalian bisa mendapatkan hasil maksimal apabila kalian tidak mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Kalian bisa mulai berlatih lari, sit up, push up, dan pull up secara rutin dan teratur supaya pada saat pelaksanaan nanti kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian untuk postur ini adalah mengecek ya apakah tubuh kalian ini simetris ya, tidak miring kanan atau miring kiri, seperti itu gambarannya. Oke, lanjut. Yang kelima adalah pemeriksaan administrasi. Nah, untuk administrasi ini tentu yang dicek adalah berkas-berkas kalian ya, mulai dari ijazah kalian, KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Di situ pastikan semuanya absah dan asli ya, dan juga tidak ada kesalahan dalam penulisan ejaan nama ataupun tanggal lahirnya. Oke, lanjut ke materi seleksi yang selanjutnya adalah yang keenam, pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan jiwa ini kalian akan menjawab ratusan pertanyaan, dan di situ semua mengenai tentang kepribadian diri kalian masing-masing. Di sini yang harus kalian pahami dan cermati adalah kalian harus berhati-hati dalam menjawab soalnya. Terus kalian harus menjawab dengan jujur, dan di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diulang-ulang maksudnya ya. Jadi jangan sampai terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah pentukhir daerah.
Nah, untuk panitier daerah ini adalah menentukan siapa-siapa yang akan melanjutkan seleksi ke tingkat pusat. Jadi, maksimalkan semua hasil seleksi kalian di tingkat daerah tersebut agar kalian mendapatkan tiket ke pusat. Oke, lanjutnya kita akan membahas materi seleksi di tingkat pusat. Yang pertama ada pemeriksaan administrasi. Nah, untuk pemeriksaan administrasi ini sama dengan di tingkat daerah, jadi saya rasa tidak ada masalah. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan umum, ronsen dan labora darah, meliputi HBsAg, VDRL, HCV, HIV, urin, dan USG. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan di tingkat pusat ini juga sama dengan tingkat daerah ya. Kalian akan diperiksa kesehatan kalian mulai dari bagian tubuh luar sampai dengan bagian tubuh dalam. Jadi adik-adik jaga kesehatan baik-baik, istirahat yang cukup, pola hidup yang sehat ya, supaya kesehatan kalian tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga ada uji keselamatan jasmani dan postur. Ini sama seperti tingkat daerah. Jadi pastikan hasil jasmani kalian di tingkat pusat tidak lebih buruk dari tingkat daerah. Artinya kan harus tingkatkan ya, kalau bisa minimal dipertahankan, jangan sampai lebih jelek daripada di tingkat daerah. Kemudian selanjutnya adalah pantukir pusat. Nah, untuk pantukir pusat ini tentu adalah momen yang paling menegangkan karena di sini akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan lolos untuk mengikuti pendidikan. Jadi, saran saya maksimalkan semua hasil tes kalian di tingkat daerah maupun pusat. Gunakan semua kemampuan kalian supaya kalian mendapatkan hasil yang terbaik dan dengan harapan kalian akan lolos menjadi TNI Angkatan Laut. Nah, itu tadi adik-adik untuk semua materi seleksi penerimaan pertama. Semoga bisa menambah informasi dan literasi kalian. Dan jangan lupa selalu mengikuti channel ini agar kalian selalu mendapatkan update dan informasi seputar penerimaan prajurit TNI dari saya. Terima kasih, saya berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.